Ya, shalom. Perkenalkan, nama saya Hieronymus, NPM 1940302050. Di sini saya akan membawa logika fuzzy. Nah, logika fuzzy. Logika fuzzy merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran antara benar atau salah. Yang dimaksudkan dengan kekaburan atau kesamaran ini di dalam logika fuzzy terdapat nilai 0 dan 1. Nah, di antara nilai 0 dan 1 ini terdapat nilai juga, yaitu misalkannya 0,5, 0,75. Nah, nilai-nilai di antara 0 dan 1 inilah yang disebut dengan kekaburan atau kesamaran. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan logika fuzzy yang kita gunakan, contohnya pada saat menyatakan tinggi badan seseorang, sehingga dapat dikategorikan menjadi pendek, sedang, atau tinggi. Dan penyebutan fuzzy pada seseorang ini adalah pendek, agak tinggi, cukup tinggi, tinggi sekali, dan sebagainya. Dan itulah penyebutan fuzzy pada menyatakan tinggi badan seseorang. Nah, ada beberapa alasan mengapa orang menggunakan logika fuzzy. Antara lain yaitu konsep logika fuzzy mudah dimengerti. Kemudian logika fuzzy itu sangat fleksibel, dan logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Nah, logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks. Pada awalnya itu logika fuzzy digunakan di beberapa bidang, hanya seperti penyakit, mendiagnosis sistem, atau dalam medicine, kemudian pemodelan sistem pemasaran, penelitian operasi pada ekonomi, mengontrol kualitas air, prediksi gempa, grafikasi, dan pengenalan pola. Nah, logika fuzzy di sini adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruangan output. Hasil yang keluar tidak akan selalu konstan dengan input yang ada. Nah, cara kerja logika fuzzy secara garis besar itu terdiri dari input, proses, dan output. Logika, di sini kan logika fuzzy. Nah, di sini yang dimaksudkan logika itu suatu cara yang diciptakan untuk meneliti ketetapan penalaran dan mencegah kesesatan berpikir. Maksudnya itu pola pikir kita agar tidak tersesat gitu, agar ketepatan penalarannya itu tepat. Nah, yang dimaksud dengan logika fuzzy sangat fleksibel itu artinya mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan dan ketidakpastian. Dan logika kabur, tadi kan terdapat
apa maksudnya logika kekaburan atau kesamaran. Nah, logika kabur di sini adalah peningkatan dari logika Boolean yang berhadapan dengan konsep kebenaran sebagian. Saat logika klasik menyatakan bahwa hal dapat diekspresikan dalam istilah biner, logika kabur menggantikan kebenaran Boolean dengan tingkat kebenaran. Di sini kita masuk ke himpunan Fuzzy. Nah, di sini himpunan Fuzzy didasarkan pada gagasan untuk memperluas jangkauan fungsi karakteristik sehingga fungsi tersebut akan mencangkup bilangan real pada interval 0 dan 1. Nah, nilai keanggotaannya itu menunjukkan bahwa suatu item dalam semesta pembicaraan tidak hanya berada pada 0 atau 1, namun juga nilai yang terletak di antaranya. Dengan kata lain, nilai kebenaran suatu item tidak hanya bernilai benar atau salah. Nilai 0 menunjukkan salah dan nilai 1 menunjukkan benar. Dan masih ada nilai-nilai yang terletak antara nilai benar atau 1 dan salah atau 0. Beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam memahami sistem fuzzy. Yang pertama itu variabel fuzzy. Nah, di sini variabel fuzzy merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu sistem fuzzy. Maksudnya itu, contohnya itu umur, temperatur, permintaan dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu himpunan fuzzy. Nah, himpunan fuzzy di sini merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variabel fuzzy. Nah, contohnya itu variabel umur. Nah, variabel umur dibagi menjadi 3 himpunan fuzzy. Umurnya muda, kemudian parubaya, kemudian tua. Nah, kemudian contoh yang kedua itu variabel temperatur dibagi menjadi 5 himpunan fuzzy, seperti dingin, sejuk, normal, hangat, dan panas. Kemudian yang ketiga yaitu semesta pembicaraan. Nah, semesta pembicaraan ini yang dimaksud adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Contohnya itu semesta pembicaraan untuk variabel temperatur 0-40. Kemudian yang keempat, domain. Nah, domain di sini yaitu keseluruhan nilai yang diinginkan dalam semesta pembicaraan. Keseluruhan nilai yang diinginkan dalam semesta pembicaraan yaitu nomor 3. Seperti tadi yang variabel temperatur, keseluruhannya itu 0-40. Dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy, itu domain. Kemudian yang kelima, nilai ambang alfakat. Nah, alfakat di sini merupakan nilai ambang batas domain
yang didasarkan pada nilai keanggotaan untuk tiap-tiap domain, di mana AlphaCAD memiliki dua kondisi. Kondisinya itu lemah dan kuat. Yang di sini AlphaCAD lemah dapat dinyatakan sebagai mikro dalam kurung X lebih besar dari alfa. Maaf, di sini salah pengetikan yang di alfa kuat. Kalau yang di lemah dinyatakan sebagai mikro X kurang besar dari AlphaCAD. Nah, kalau yang AlphaCAD kuat dapat dinyatakan sebagai mikro dalam kurung X lebih besar dari AlphaCAD. Namun di sini mohon maaf sebelumnya saya salah pengetikan. Nah, selanjutnya fungsi keanggotaan. Di sini fungsi keanggotaan atau membership function adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya, yang biasa juga sering disebut dengan derajat keanggotaan, yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Nah, fungsi keanggotaan dapat dibuat ke dalam beberapa bentuk kurva. Di antaranya itu representasi linear dan representasi kurva segitiga. Di sini representasi linearnya, permukaan digambarkan sebagai suatu garis lurus. Bentuk ini paling sederhana dan menjadi pilihan yang baik untuk mendekati suatu konsep yang kurang jelas. Ada dua kemungkinan keadaan himpunan fazi yang linear. Pertama itu kenaikan himpunan dimulai pada nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan 0, bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan yang lebih tinggi. Begitupun sebaliknya. Kemudian yang B, representasi kurva segitiga. Nah, kurva segitiga pada dasarnya merupakan gabungan antara dua garis linear, yaitu gabungan dari representasi linear, yaitu dua garis linear. Nah, sistem interferensi fazi. Nah, metode penelaran monoton. Metode penelaran monoton digunakan sebagai dasar untuk teknik implikasi fazi. Meskipun penelaran dengan menggunakan teknik sudah jarang sekali digunakan, namun terkadang masih digunakan untuk penskalaan fazi jika dua daerah direlasikan dengan implikasi sederhana seperti sebagai berikut ini, yaitu IF atau interferensi fazi kali is tan Y is B. Transfer fungsinya itu Y sama dengan F dalam kurung buka kurung dalam kurung X A dan B tutup kurung. Nah, maka sistem fazi dapat berjalan tanpa harus melalui komposisi dan rekomposisi fazi. Nilai output dapat
diestimasi secara langsung dari derajat keanggotaan yang berhubungan dengan antecedennya. Kemudian kita masuk ke metodologi desain sistem fazi. Nah, untuk melakukan perancangan suatu sistem fazi perlu dilakukan beberapa tahapan berikut ini. Yang pertama itu A. Mendefinisikan karakteristik model secara fungsional dan operasional. Pada bagian ini perlu diperhatikan karakteristik apa saja yang dimiliki oleh sistem yang ada. Kemudian dirumuskan karakteristik operasi-operasi yang akan digunakan pada model fazi. Kemudian yang B, melakukan dekomposisi variabel model menjadi himpunan fazi. Nah, dari variabel-variabel yang telah dirumuskan dibentuk himpunan-himpunan fuzzy yang berkaitan tanpa mengesampingkan domainnya. Kemudian yang C, membuat aturan fazi. Aturan pada fazi menunjukkan bagaimana suatu sistem beroperasi. Cara penulisan aturan secara umum adalah YF kurung 1 is A1 dalam kurung sampai dengan dalam kurung XA is AN. Nah, 10Y is B dengan tik adalah operator OR atau AND. X adalah skalar dan A adalah variabel linguistik. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat peraturan itu pertama, kelompokkan semua aturan yang memiliki solusi pada variabel yang sama. Kemudian yang kedua, urutkan aturan sehingga mudah dibaca. Kemudian yang ketiga, gunakan identitas untuk memperlihatkan struktur aturan. Keempat, gunakan penamaan yang umum untuk mengidentifikasi variabel-variabel pada kelas yang berbeda. Kemudian yang kelima, gunakan komentar untuk mendeskripsikan tujuan dari suatu atau kelompok aturan. Kemudian yang keenam, berikan spasi antar aturan. Yang ketujuh, tulislah variabel dengan huruf-huruf besar atau kecil, himpunan fazi dengan huruf besar, dan elemen-elemen bahasa lainnya dengan huruf kecil. Kemudian D, menentukan metode difusi untuk tiap-tiap variabel solusi. Nah, yang D ini menentukan metode difusi untuk tiap-tiap variabel solusi. Pada tahap difusi akan dipilih suatu nilai dari suatu variabel solusi yang merupakan konsekuen dari derivatif. Metode yang paling sering digunakan adalah metode centroid. Nah, metode ini memiliki konsistensi yang tinggi, memiliki tinggi dan lebar total daerah fusi yang sensitif. Kemudian metode Tsukamoto. Nah, pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk IF10 harus direpresentasikan dengan suatu
himpunan fase dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, output asli referensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas berdasarkan predikat atau firestring. Hasil akhir diperoleh dengan menggunakan menggunakan rata-rata terbobot. Metode Tsukamoto ini dipilih karena sifatnya yang sederhana, fleksibel, memiliki toleransi pada data yang ada, lebih cepat dalam melakukan komputasi, lebih intuitif, diterima oleh banyak pihak, lebih cocok untuk masukan yang diterima dari manusia, bukan oleh mesin. Hasil akhir TOZ diperoleh dengan menggunakan rata-rata terpusat, seperti tadi yang terbobot. Ya, demikian dari presentasi saya. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih.